hidupku. Pengorbananmu Tuhan yang menyelamatkanku Tuhan. Oh, Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Sekali lagi kita katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang tak ternilai dan ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagum. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagum. Sekali lagi, Yesus Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima sembah dan puji dari umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah tubuh jiwa roh kami sebagai persembahan kami yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam menikmati ibadah Jumat Agung pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, terlebih Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung Bapak Ibu. Dan hari ini kita boleh bergabung ya, karena Tuhan kita hari ini menurut firman Tuhan hari Jumat itu Dia mati, dikubur. Tapi hari yang ketiga kita boleh bersuka cita karena Dia telah bangkit Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan bicara tentang kuasa darah Yesus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jemaat memahami makna daripada Jumat Agung. Jumat Agung itu peristiwa kematian Tuhan identik dengan darah yang tercurah. Lalu kalau Minggu Paskah itu identik dengan di mana kubur itu kosong dan Yesus bangkit. Dan hari berikutnya Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah,
Mari kita buka dulu sebagai ayat mas kita di dalam Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 34. Ya, di situ sudah ada. Supaya cepat saya tulis di situ semua karena ini bukan hari Minggu ya Bapak Ibu, tapi dengan waktu yang singkat ini kita bisa menikmati dan mendapatkan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu, semua siksaan Tuhan yang dialami penderitaan itu, yang paling menusuk itu adalah, yang paling sakit adalah ketika ditusuk lambungnya atau ulu hatinya. Ya, Bapak Ibu, biasanya orang kalau paling sakit itu ketika kita disakiti hatinya. Maka para prajurit tahu titik lemah manusia itu ada di situ. Tapi luar biasa, yang keluar apa Bapak Ibu? Yang keluar adalah darah dan air. Artinya ada darah putih yang keluar dari tubuh Yesus. Nah, saya tidak akan mengeksegesa tentang darah itu, darah putih itu apa. Tapi saya akan bicara tentang darah Kristus yang keluar dari anak domba atau dari Kristus itu sendiri. Nah, mari kita lihat dulu sejenak perjalanan Yesus. Coba diklik lagi. Nah, kelihatan Bapak Ibu gambarnya? Kalau tidak kelihatan, kita berdoa nanti punya Videotron. Nah, ada amin saudara? 150 juta sudah dapat Videotron. Coba lihat mulai dari gambar yang paling kanan. Yesus itu tertelungkup di sebuah kayu lalu dicambuk. Ya, dicambuk, dan cambuknya itu saudara, cambuknya itu bukan cambuk seperti cambuk kuda lumping yang kalau diginiin bunyi Bapak Ibu. Cambuk ini kalau diginiin tanpa bunyi, tetapi pengaruhnya luar biasa. Sementara kalau cambuk kuda lumping, kalau saya aja bisa ya. Bahkan kalau sebenarnya lihat kuda lumping, siapa yang pernah lihat kuda lumping di sini? Ya, di sini dulu banyak waktu baru-baru saya di sini. Bahkan ada jemaat dulu yang nangkap kuda lumping juga, dan saya lihat menyaksikan. Ya, ketika mereka dicambuk, cedar, enggak merasa sakit, saya enggak heran. Kenapa saya enggak heran? Karena bapak saya adalah pawang kuda lumping. Jadi saya tahu tekniknya cara mencut tupai sebagaimana supaya enggak sakit. Tapi ini bukan kuda lumping, ini bukan kuda lumping. Pecut kuda lumping bunyinya der kayak mercon, tapi enggak sakit Bapak Ibu. Ya, karena ada teknik caranya memecutnya, mencambuknya. Tapi ini cambuknya itu ada cabang-cabangnya, dan di situ ada kayak kail pancing gitu, besi kail pancing. Sudah tahu anak panah yang ujungnya itu, ya anak panah ujungnya itu seperti itu. Ujungnya seperti itu. Begitu ketika dicambuk, biep, begitu ditarik, itu dagingnya itu terkelupas. Dagingnya itu mencelat Bapak Ibu. Ya, itu yang paling atas tuh, lihat sobek-sobek itu ya. Nah, itu proses yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Ya, lalu ada proses lagi, ya proses lagi mahkota duri. Ya, sudah perih, sudah merasa siksa, masih dipakein duri. Dan ketika ditusuk tuh set, darah mengalir. Ya, nanti di ibadah-ibadah perjamuan suci saya ulang lagi pengajaran ini tentang duri itu apa, darah yang keluar dari situ apa, darah yang lambung tadi yang itu apa. Nanti kita jelaskan satu-satu. Ya, ada 7 titik darah Yesus. Nah, kita bicara kuasanya saja sekarang. Yesus setelah dipakein kain mahkota, lalu dia di kayu, dipakuk tangannya. Kalau sudah lihat filmnya, itu tidak cukup diginiin terus dipakuk tok selesai, enggak. Ini ditarik Bapak Ibu. Tangan ini ditarik pakai tali, rek gitu. Supaya betul-betul sampai kepada titik yang akan dibolong itu. Sama, rek gitu sudah. Betapa sakitnya, dan ketika dipaku, darah itu keluar.
Ya, darah itu keluar. Terus kakinya Bapak Ibu, ya. Dan setelah kakinya dipaku, setelah berdiri kokoh seperti itu, baru lambungnya itu ditusuk dan keluar darah merah dan darah putih Bapak Ibu. Ini sekilas perjalanan Yesus. Saya mau kasih videonya, cuman saya tidak tega lihatnya saudara ya. Ini yang dilakukan Yesus Bapak Ibu. Ini yang dilakukan Yesus. Dia tidak berdosa. Dia orang suci. Dia anak Allah sendiri. Tapi dia mau mati buat kita saudara. Sebenarnya Jumat Agung itu ini. Ya, merayakan Jumat Agung itu ini. Sebenarnya Jumat Agung itu kita harusnya bersyukur, berterima kasih. Karena kalau Yesus tidak mati, Yesus gak disiksa, mungkin kita tidak hidup seenak ini Bapak Ibu. Semua sudah dilakukan Yesus di kayu salib. Dan terakhir dia berkata, sudah selesai. Apa makna darah Yesus dalam kehidupan umat manusia? Relevansinya, yang pertama, darah Yesus berkuasa mengampuni dosa kita Bapak Ibu. Bukankah kalau perjamuan kita membaca yang slide berikutnya itu dikatakan bagaimana? Fokus ke slide-nya saja, jangan pindah-pindah kemana-mana. Ya, terus udah lewat ini. Nah, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang akan bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk apa saudara? Jadi saudara mulai ngerti makna darah Yesus, kuasa darah Yesus. Dia berkuasa apa saudara? Mengampuni dosa kita. Kemarin kita sudah belajar mengampuni 70 kali 70 kali 7, angel gitu ya. 70 kali 7 kali 7. Ya, kalau Yesus di sini memberikan contoh 70 kali 77 tadi Bapak Ibu. Darahnya itu mengampuni. Darahnya itu membuat kita tidak berdosa lagi. Coba kita lihat bahasa aslinya Bapak Ibu. Coba di slide berikutnya itu bahasa aslinya. Kata pengampunan dosa itu ditulis dengan kata, dimulai dengan kalimat kata aphesis. Dalam bahasa Yunaninya yang artinya membebaskan dari hukuman. Ya, membebaskan dari hukuman. Jadi dalam sejarah pada waktu itu, setiap setahun sekali ada yang namanya tahun Yobel, tahun pembebasan, di mana ada satu yang orang-orang yang di penjara itu dibebaskan. Nah, dibebaskan dari apa? Hukuman. Jadi pengampunan itu dibebaskan dari hukuman. Maka saya menjelaskan di minggu yang lalu bahwa mengampuni itu melupakan. Ya, meninggalkan, berbalik, tidak mengingat-ingat lagi. Nah, itulah sebabnya Yesus mengajar kepada kita melalui darahnya yang kudus. Darah itu membebaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita itu dihukum. Kenapa dihukum? Karena dikatakan dalam kitab Roma bahwa semua orang berbuat dosa. Semua orang jatuh dalam dosa. Jadi makna Jumat Agung melalui darahnya yang mengalir itu, dosa kita diampuni. Saudara percaya melalui darah Yesus dosa kita diampuni? Maka Jumat Agung dan kebangkitan dan Paskah itu gabung jadi satu, menjadi ibadah. Yang pertama ibadah jamuan Tuhan atau ibadah perjamuan suci. Di dalamnya ada anggur dan roti yang melambangkan darah dan tubuh Yesus. Itu yang pertama, ya, bahwa darah Yesus itu
mengampuni. Ya, coba darah Yesus mengampuni. Yang kedua, darah Yesus berkuasa membenarkan kita. Ya, kata tadi bilang kita ini orang berdosa, orang yang harusnya dihukum, tapi tidak dihukum, padahal kita salah. Tidak hanya soal diampuni, tidak hanya sampai cuma diampuni, tapi di sini kalimat ini dikatakan darah Yesus berkuasa membenarkan kita. Nah, kalau membenarkan berarti kita harusnya bersalah, tapi kita sekarang tidak bersalah karena dibenarkan. Kemarin saya ilustrasikan lagi, seperti kita nulis angka 5 tambah 5 sama dengan berapa? 10. Ketika 5 tambah 5 sama dengan 11, salah tidak? Salah ya? Supaya benar diapain? Dibenerin, betul? Dibenarkan, jawab bahasa Jawa Biyen. Tolong dibenerke kuwi, dihapus, diganti angka 10. Itulah prosesnya. Roma 5:9 coba dibaca. Roma 5:9. Ya, dikatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Lebih lagi, setelah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Wow, saudara, seharusnya kita dihukum, kita nggak jadi hukum karena dosa kita diampuni. Ini lebih dari soal pengampunan, ya. Tapi ini betul-betul luar biasa. Kita dibenarkan yang harusnya salah tapi dibenarkan. Nanti kita akan masuk di berikutnya. Coba kita lihat dulu sebelum ke sana, bahasa aslinya dibenarkan itu dengan tulisan apa dalam bahasa Yunani? Dikatakan dikayo. Dikayo artinya merubah menjadi tidak bersalah. Jadi harusnya bersalah, tapi dikayo, ubah menjadi tidak bersalah. Nah, artinya dibenarkan. Jadi kalau kita berkata, aku tidak layak masuk surga. Pertama, dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, kita sudah dibenarkan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin doakan sangat besar. Siapa orang benar itu? Kita. Siapa yang membenarkan? Yesus melalui apa? Darahnya. Jadi ada saudara juga berkata, saya nggak mau doa, saya nggak mau ibadah, karena saya masih menjadi manusia yang belum layak. Padahal kita sudah dilayakkan sama Tuhan. Bahkan ketika Yesus mati, tabir Allah terbelah menjadi berapa? 2. Yang seharusnya melalui imam, kita nggak perlu imam lagi, karena sudah terbelah menjadi 2. Kita bisa lihat Yesus langsung. Itu dari tanda-tanda kematian dan kebangkitan Tuhan. Di kayu tidak bersalah lagi. Ya, kita sudah dibenarkan. Saudara, ayat ini Bapak Ibu, ini bagus saudara ya. Jadi buat kita, kok percaya Yesus itu dasarnya apa? Yang pertama, darah Yesus berkuasa mengampuni. Yang kedua, darah Yesus berkuasa membenarkan. Membenarkan ini Bapak Ibu, ini tidak hanya sebatas kamu benar enggak, tapi status kita, status di hadapan hukum kita ini orang yang benar, bukan orang yang salah, bukan orang yang melanggar, bukan orang yang berdosa, karena semua sudah diampuni dan sudah dibenarkan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga yaitu darah Yesus punya kuasa untuk menguduskan atau menyucikan. Berarti ini sudah nggak bicara pengampunan lagi, tidak bicara pembenaran lagi, tapi bicara tentang pengudusan, penyucian. Berarti Yesus tahu, Allah tahu bahwa orang yang berdosa itu pasti dulunya hidupnya kotor, betul?
dengan gambaran hidup kita yang kotor, kita yang tidak benar, hidup kita yang jahat, hidup kita yang penuh dengan bobrokan, penuh dengan borok, penuh dengan kenajisan, itu ditahirkan, disucikan, dikuduskan. Yang seharusnya tidak layak, kita menjadi layak menghadap siapa? Menghadap Tuhan Allah yang kudus. E minor coba. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ingat lagu ini, masuk ke ruang Maha Kudus. Kok kalimat berikutnya dengan darah anak domba? Karena hanya oleh darah Yesus, darah anak domba itu, kita dikuduskan. Ingat cerita sering saya gambarkan, orang Israel kalau mau masuk ke tempat kudus harus melalui imam. Yang imam itu yang dianggap suci. Kalau nggak suci dia akan mati di dalam, betul? Tetapi kita sudah nggak perlu imam yang seperti di kitab Taurat itu. Tapi imam besar kita adalah siapa? Yesus. Dan kita sudah bisa langsung datang kepadanya karena darahnya itu mengampuni, membenarkan, dan menyucikan hidup kita. Karena kalau kita lihat di dalam rumah bait Allah itu, di kemah bait suci itu ada yang namanya kolam pembasuhan, kolam penyucian, Bapak Ibu. Ya, kita disucikan supaya masuk ke sana itu sudah kudus. Tapi kita sudah tidak perlu lagi cuci-cuci kaki. Ya, tidak perlu lagi. Makanya orang Kristen itu paling gampang ibadah ora adus wae isik dilayakkan. Dan saya percaya hari ini sudah mandi semua, Bapak Ibu. Sudah mandi semua. Tapi kalau toh ada yang belum mandi, Tuhan masih menerima. Karena sudah disucikan, sudah dikuduskan, Bapak Ibu. Saya pernah dulu digenduk, Bapak Ibu. Makanya kenapa saya kalau malam minggu atau mau ibadah, mau khotbah itu tidak pernah tidur. Apalagi sekarang istriku masak kan, setiap minggu masak. Jadi pasti tidurnya bergantian atau sering tidak tidur. Dulu pernah pengalaman digenduk, karena saya capek ya, harus bersihin gereja sendiri, khotbah di pemuda, setelah pemuda selesai bersihin gereja lagi, sampai terus nyambi kerja itu Pak, Mbak Tili kaos itu 1/1000-nya berapa gitu dulu, lupa saya. Capek, saya tidur. Jemaat pelayan mimbar itu sudah kumpul di pintu gerbang. Krok, Om Timo, bro. Saya belum mandi, masih tidur. Jemaat udah teko kabeh. Saya langsung ganti baju, pakai parfum. Wah, nggak mandi, saudara. Langsung buka gerbang, langsung ambil keyboard, nyalain keyboard. Haleluya, haleluya gitu. Pernah, saudara. Di sini juga pernah dulu, saudara. Ya, kesiangan. Butar itu sudah tok. Pak Timo ada ibadah enggak? Butar 5:30 udah datang, Bapak Ibu. Saya masih tidur. Waduh, kayak apa rasanya, saudara ya? Makanya sekarang saya nggak pernah tidur kalau malam minggu karena saya takut keduluan jemaat, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jam 4 itu sudah kesini, udah bersihin, beres-beresin lagi. Yang menceng-menceng udah tak benerin, sound system udah tak hidupin semua. Enak, Mas Yosi masuk udah tinggal duduk ya. Yang pegang LCD masuk tinggal gini, semua udah saya hidupkan, Bapak Ibu. Tapi lebih dari itu, Tuhan menguduskan kita melalui darahnya. Jangan merasa kotor, jangan merasa jijik, karena Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan, sudah disucikan dan dikuduskan. Ayatnya di mana? Ibrani 13. Ayat 12 dikatakan begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan apa, saudara? Darahnya sendiri, saudara. Jadi sekarang yakin ya, Bapak Ibu sudah dikuduskan, amin. Sehingga layak ketemu dengan Tuhan ya, layak masuk di dalam tempat kudus Tuhan dengan nyanyian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Shema Israel,
Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Orang Israel kalau udah masuk sinagog, di tembok ratapan atau di tembok ratapan, mereka nyanyi lagu ini Bapak Ibu. Diulang-ulang. Ya, Allahku, Allahku, kau Allah Israel, Allahku, Allahku, engkau sembahanku, itu. Ya, kalau orang Muslim Allah lafalnya, kalau kita YHWH. Itu lafalan kita. Tapi orang Israel, orang kita Kristen tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Enggak boleh ngomong nama asli Allah, maka diplesetkan YHWH sesuai dengan bahasa aslinya. Makanya nyanyinya seperti itu Bapak Ibu ya, itu bahasa Ibrani ya. Shema Israel, sama dengan kumasul. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Saya dengar ini dingajikan Bapak Ibu oleh orang Israel. Nangis saya Bapak Ibu. Sudah bisa lihat YouTube-nya itu ya. Kiro Shema Israel. Saya nangis itu, merdu banget suaranya seperti orang sedang bermazmur gitu. Dengan bahasa aslinya itu saudara. Bahasa aslinya berkata Hagias. Hagiaso artinya membuat menjadi kudus. Yang kotor dibersihkan menjadi suci. Ya seperti kain ada tintanya lalu dibaiklin. Jadi bersih, ngerti ya? Ya seperti itu hidup kita. Ya, hidup kita kotor dulu, tapi disucikan, dikuduskan. Maka ada firman Tuhan dalam kitab Yesaya ngomong apa? Walaupun dosamu seperti apa? Terus akan menjadi putih seperti kain kirmisi. Ya. Hafalin ayat-ayat itu Bapak Ibu. Itu akan membuat ketika kita jatuh dalam dosa, kita bisa langsung sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah ya. Yang terakhir Bapak Ibu, ya ini yang terakhir. 4 saja ya. Darah Yesus menebus atau membayar kita. Ya ini istilah yang sering kadang ditolak oleh orang-orang. Emangnya kita berhutang kan gitu ya. Katanya kita berhutang. Coba kita baca Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Yuk baca semua 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Nah, yang membuat kita disebut kata penebusan, karena sebenarnya kita itu miliknya siapa? Iblis. Jadi sebenarnya kita itu anak-anak Allah, ya, umat-umat pilihan Allah, tapi karena jatuh di dalam dosa, karena kita hidup di dalam dosa, maka berita keselamatan itu diberikan kepada seluruh dunia melalui Yohanes 3:16. Maka ketika orang yang percaya itu diselamatkan Bapak Ibu, ditebus, yang harusnya menjadi milik iblis, yang seharusnya menjadi kuasa iblis, maka dikatakan kita sudah bukan lagi anak-anak gampangan, kita bukan lagi anak-anak iblis, tetapi setelah ditebus kita menjadi anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah ditebus. Dulunya milik iblis, sekarang menjadi milik Tuhan. Nah, menebusnya dengan apa ayat ini? Menebusnya dengan darahnya. Maka dikatakan hukum maksimal itu ini Bapak Ibu. Hukum terbesar itu ini Bapak Ibu. Dulu kalau mau menebus sesuatu, menebus dosa, menebus yang lainnya, itu harus pakai korban-korban sembelihan. Dosanya kecil, pakai burung terkuku. Dosanya lebih besar, mungkin pakai lebih gede lagi, kambing kecil mungkin, dan lain sebagainya, sampai lembu jantan. Tapi kita ditebus dengan darah yang mahal.
dengan darah yang Tuhan berikan. Apa kata bahasa asli dalam Alkitab? Kata penebusan ditulis dengan kalimat apoletrosis, yang artinya tindakan menebus seluruhnya, gitu. Jadi yang ditebus tidak hanya kepalanya saja, ya, atau ditebus paruh nanti masuk lagi, tidak, tetapi seluruhnya utuh, dari rambut sampai kepala, tubuh, jiwa, roh, semua ditebus dengan darahnya dan menjadi miliknya. Kalau saudara menggadaikan sesuatu di tempat penggadaian, nebusnya pakai apa? Menggadaikan emas, nebusnya pakai apa? Uang. Apa bisa menggadaikan emas, nebusnya pakai celana dalam? Nggak bisa tuh saudara? Nggak bisa. Nebusnya tetap pakai uang, karena uang yang harga tertinggi bagi penggadaian. Tapi nyawa tidak bisa dibeli dengan uang. Nyawa hanya bisa ditebus dengan nyawa. Nyawa hanya bisa ditebus dengan darah Kristus. Selamat merayakan Jumat Agung dengan merenungkan pengorbanan Yesus. Darahnya berarti buat kita. Yuk kita simpulkan firman Allah pagi hari ini. Yang pertama, darah Yesus itu berfungsi, bermakna mengampuni dosa. Yang kedua, berkuasa, berkuasa membenarkan. Terus yang ketiga, berkuasa menguduskan atau menyucikan. Yang terakhir, darah Yesus menebus dosa kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Renungan Jumat Agung pagi hari ini, biarlah membawa kita ingat akan kasih-Nya, ingat akan kebaikannya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita semua. Haleluya Yesus. Yuk singer bisa bantu saya, kita nyanyi satu pujian karena salibnya. Yuk slide-nya, karena salibnya, rapnya saja. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau merenungkan sejenak kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib, darah-Mu yang berharga mahal Kau berikan dengan cuma-cuma untuk kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, mari semuanya merenungkan di tempat duduk kita. Saya nggak mengajak saudara berdiri, tapi dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara, mari kita akui Tuhan kita. Mari kita sanjung Tuhan kita. Mari kita percayai Tuhan kita yang sudah menyelamatkan kita, menebus kita, mengampuni dosa kita, membenarkan kita. Dan Dia telah menebus dosa kita. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Haleluya. Kau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Kita renungkan pengorbanan Yesus dengan darahnya yang mahal, membasuh dosa kita, disucikan, menebus kita dari maut, dari kuasa iblis, sehingga saudara layak. Mari berlutut di hadapan Tuhan. Pelayan perjamuan boleh berlutut, jemaat boleh merenungkan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kita masih bisa mengikuti perjamuan Tuhan,
perjamuan yang disediakan Tuhan yang harus kita peringati setiap saat, mengingatkan akan kematian dan kebangkitan Tuhan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal, beroleh kehidupan yang layak. Kita bukan orang berdosa lagi. Mari renungkan Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara miliknya Tuhan sekarang, bukan miliknya iblis. Percayalah, Anda orang benar, Anda orang yang dikuduskan. Mari dengan yakin angkat pujian ini sekali lagi. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Karena Engkau yang bertindak Tuhan, haleluya, sanggup. Karena salibmu Tuhan, haleluya, kami hidup oleh karena darah-Mu. Aku disalib, darah-Mu mengalir. Ya lama sanda kaya lama Engkau yang sanggup memberikan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Layakkan para pelayan-pelayan perjamuan. Terlebih Tuhan, sucikan, kuduskan roti dan anggur ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ubah menjadi roti yang penuh kuasa, menjadi roti hidup buat kami semua. Buat anggur ini ubah menjadi darah Kristus, penuh kuasa darah Kristus, darah anak domba yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang saat ini meminumnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, layakkan kami menerima tubuh dan darah Tuhan, supaya hidup kami disucikan dan dikuduskan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ketika dia sedang makan perjamuan bersama dengan murid-muridnya di perjamuan yang terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, dan ia berkata, inilah tubuhku yang pecah bagi kamu sekalian. Lalu ia mengambil cawan dan ia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu semua untuk hapus dosa. Lalu Yesus berkata, minumlah dari cawan ini. Salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya